Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan muncak Gunung Merapi ini melalui Bukit Kelangon ya. Itu bukitnya ada tulisannya tuh Mas. Kelangon ya. Jadi tadi perjalanan 1 jam lebih gara-gara lewat desa pakai Google Map. Akhirnya nyasar-nyasar sedikit. Terus tembus bawah desa Kelangon tadi mana ya? Bendosari. Tadi ngelewatin jalur itu truk-truk pasir ya, jadi saya mau terbang gitu. Bagus banget ya Gunung Merapinya, kelihatan cerah itu guys. Kabutnya mulai berangsur-angsur ya, jadi nanti saya mau terbang di sana, cuman harus tetap hati-hati ya, karena itu ada bukit di bawah gunung, itu ada bukit. Nah itu bukit, dan di bawahnya itu kalau kita lihat dari map itu legok gini guys. Nanti ketika droneku turun harus hati-hati, kalau tidak sinyalnya ini akan terhalangi. Mungkin receivernya masih mampu ya, tapi yang paling utama ini guys, ini pasti kalah. Dan di belakang ini sedang ada live akustik ya, jadi ramai sekali. Ini hari Minggu ya, tempatnya ramai nih guys. Tadi kita kesini cuman bayar tiket 11.000 ya Mas. 11.000 2 orang, berarti satu tiket berapa Mas? 5,5 ya, 5,5 karena ini hari Minggu ya. Mantap, murah meriah, kita dapat view bagus, bisa camping juga di Bukit Kelangon. Cuman untuk tempat campingnya saya belum tahu ya, mungkin di atas sana ya Dim. Jadi lewat jalurnya ini ke sana, dan di setiap itu istilahnya lego-legoan itu ada ada tempat yang datar untuk ngecamp. Oke, nggak usah panjang lebar tinggi, langsung saja ya prepare kita terbang. Nanti keburu cuacanya berubah-ubah. Terima kasih yang baru mampir, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Oke, bismillah. Persiapan untuk kita terbang ya. Ini sedang saya kalibrasi dulu, dan persiapan untuk di arming. Ini saya terbang dari Bukit Kelangon ya. Jadi untuk teman-teman yang baru mampir, silakan untuk di subscribe dulu, dan jangan lupa di like, komen, dan di share ya videonya. Oke, pas sampai di sini cuaca cukup panas dan cerah, tapi berawan ya di sebelah kanan itu, dan di kiri ada kabut tipis. Oke, ini persiapan take off. Sudah selesai saya kalibrasi drone-nya. Oke, drone sudah naik. Ini saya akan maju, setelah itu akan berputar untuk mengecek home point-nya ya, apakah sudah benar arah home point-nya. Nah, di situ titik saya take off terbang ya, dan ini saya persiapan maju. Nanti sampai di bukit depan saya akan nengok ke kiri lagi atau ke home point lagi untuk memastikan panah arah GPS sudah benar, dan untuk melihat titik home point-nya dari atas seperti apa ya. Jadi misalkan nanti ada keadaan darurat, saya bisa tahu medan dan wilayah sini. Apabila misalkan GPS NA atau panah saya hilang, setidaknya saya tahu arah pulang ya. Dan di sini kabut sangat tebal di sisi kiri. Di kanan saya itu ada asap putih itu ya, awan putih atau asap putih. Dan di puncak Merapi itu keluar asap dari kubah lava ya. Dan di sini saya ada dua opsi untuk melewati jalur di bawah atau di atas kabut. Saya memilih di atasnya ya, karena kemarin saya waktu terbang via Telogolele itu drone saya hampir crash di sana, disorientasi gara-gara ketutup kabut yang lumayan agak lama ya, beberapa detik itu. Lumayan sih, lebih dari 5 detik ya kemarin. Oke, ini anginnya sangat besar sekali sehingga video agak ada jelo. Dan ini saya berputar ke kiri untuk mengecek bawah.
Oke, terlihat ya dari sini. Lalu saya berputar lagi ke kiri dan persiapan untuk maju menyusuri daripada lereng dan puncak Merapi ya. Penerbangan saya ini pukul 10.30 ya. Jadi saya sampai sini sudah agak kesiangan untuk perjalanan dari rumahnya ini. Dan beberapa hari terakhir memang anginnya cukup kencang ya, terutama di wilayah pegunungan Merapi ini. Cuaca cepat berubah-ubah, dan di depan saya ini sudah ada disambut dengan kabut tipis. Nah, ini saya masih maju perlahan karena saya juga harus mengirit konsumsi baterai saya. Walaupun saya sudah pakai baterai Li-ion, tetap saya pengennya irit. Dan ini sudah mulai menembus di atas kabut tipis. Saya nggak lewat bawahnya ya, lewat atas. Ini tanpa saya sangka-sangka, perdana ya, di bagian tengah-tengah ini tidak dilewati kabut. Arah saya maju ke depan sampai puncak itu ya. Jadi kabut itu berhenti di kiri kanan saya, sama ada yang di bawah saya tipis-tipis itu ya. Jadi seperti dibukakan jalan arah maju lurus. Jadi saya juga agak kaget sih ini, soalnya kabutnya nggak geser ke kanan atau nutupi semua ya. Jadi saya ini lewat di tengah-tengah di antara kabut yang sangat tebal di sisi kiri dan kanan saya ini. Seperti ada jalan di tengah-tengah ya. Ini kejadian yang sangat langka, baru pertama kali ini, karena sebelumnya saya via Telogolele itu kena kabut yang cukup parah ya ketika arah pulangnya itu. Namun di sini saya seperti ada celah di tengah ini ya. Diberikan kemudahan untuk drone saya maju, dan jarak sudah hampir 3 kilo untuk di puncak Merapinya ya. Dan ini puncaknya sudah tertutup dengan kabut serta mengeluarkan asap dari kawah Gunung Merapi ya. Jadi kubah lava itu tidak terlihat karena ketutupan sangat tebal sekali. Ini terbang menggunakan baterai 6 sel ya drone saya. Dan kabut ini sangat tebal. Saya nggak tahu kenapa nggak bergeser di tengah, karena ini benar-benar angin sangat besar ya, arahnya ke kanan daripada drone ini. Cuman tengah ini benar-benar clear. Yang saya lewati untuk ngedrone ini, itu puncaknya sudah terlihat ya, namun tertutup kabut yang sangat tebal sekelilingnya. Kondisinya hampir sama seperti waktu saya terbang via Selo ya, cuman di sini masih ada yang kelihatan dari bawah sampai atas ini tadi. Kalau kemarin saya sudah sampai di puncak itu benar-benar ketutupan bagian atas itu. Ini saya berusaha agak turun karena ini saya terbang udah sejajar sama awannya ini. Ini saya berusaha turun untuk ambil ke kiri ya. Jadi tujuannya biar lebih terbang rendah. Ini saking besar anginnya, ketika saya agak turun itu sampai jilu, kameranya sampai jilu bergetar kayak gitu ya. Nah ini saya berusaha mengurangi throttle atau gas agar lebih rendah lagi mendekati lereng Merapi ini ya. Dan di sebelah kiri ini seperti ditumbuhi tumbuhan subur ya, karena bagian kanan dan depan pas ini banyak batuan dan pasir. Kalau di sebelah kiri itu sepertinya subur ya,
karena seperti ada tanaman atau ini apa ya, saya kurang tahu, entah rumput atau apa. Untuk teman-teman yang tahu nanti dibantu untuk di komen ya. Nah, ini dia, nampak terlihat sangat banyak sekali batuan, mulai dari kecil, sedang, dan di atas itu besar ya. Mungkin itu sudah menggelinding dari atas. Dan Gunung Merapi sendiri setiap tahun, setiap berapa bulan ada perubahan ya. Dari bentuknya itu sudah berbeda, nggak seperti dulu pertama saya melihat tahun 2014 di YouTube. Dan ini saya berusaha naik, ternyata di atasnya ini sudah tertutup lagi ya, jadi nggak kelihatan. Dari kemarin saya naik ke atas itu benar-benar tertutup ya, karena cuaca juga musim hujan, jadi mungkin intensitas kelembapannya tinggi mengakibatkan kabut yang sangat pekat seperti ini ya. Dan saya menoleh ke arah bawah itu, poin saya jauh di sana ya, 3 kiloan dari sini. Jadi arah jalan pulang pun masih terbuka dengan lebar dan aman ya, paling cuma ada kabut tipis di bawah ini. Ini saya mencoba untuk arah ke bawah lagi. Nah, nampak terlihat ini hasil video bergelombang atau jilo ya istilahnya, saking besarnya anginnya ini. Cuman kalau saya melihat pergerakan kabut ini kayak seperti diam di tempat ya kabutnya, nggak sampai jalan kemana gitu. Padahal sebelum saya terbang, dilihat dari visual dari bawah itu kabutnya bergeser ke arah kanan drone itu sangat cepat ya. Nah, ini saya mulai menyusuri bagian lereng. Kalau naik ke atas itu tembus ke kubah lava ya, dan kondisinya seperti ini. Saya harus ekstra hati-hati, nggak berani terlalu rendah karena ini saya masih menggunakan drone analog ya. Jadi perlahan-lahan sambil melihat sinyal link quality, terus melihat visual, melihat Google-nya itu di monitor saya yang saya pakai itu krepek-krepeknya parah apa enggak. Jadi nanti untuk tampilan di VR-nya kan saya tampilkan di postingan terpisah ya. Kalau ini mohon maaf tidak saya sematkan seperti video kemarin, karena saya fokus untuk view rekaman hasil dari kamera offline ya, bukan yang dari langsung live dari VR atau Google saya. Karena sangat langka sekali saya mendapatkan momentum cuaca yang cerah dan panas seperti ini ya. Nah, ini saya berbalik lagi ke kiri untuk melihat gunungnya, dan kabut sudah mulai menutupi lagi bagian atas ya. Ini saya mencoba turun lagi karena saya masih penasaran apakah akan bergeser lebih cepat, untuk melihat ternyata tidak, dan saya putuskan untuk turun ya. Ini baterai sudah di 3,3. Ini saya terbang rendah, di depan saya ada bukit. Jadi seperti inilah aliran lereng Gunung Merapi. Mungkin kalau ada longsoran itu lewatnya sini semua. Dan di sini saya hover ya, ini ada kesalahan human error, saya terbang terlalu rendah, sinyal saya itu keblok sama bukit di depan ini ya. Jadi harus hati-hati jangan sampai terlena guys. Itu titik saya di depan itu guys, Bukit Kelangon.
Untungnya ini gambar kembali connect dan bisa teratasi ya. Sempet 3 detik atau 4 detik, saya lupa ini tadi. Jadi gambar di FPV saya itu bener-bener blank, ini perdana ya, karena memang keblok sama bukitnya tadi. Ini kecepatan rata-rata hampir 100 km per jam untuk turunnya ini. Nampak di sini sangat asri sekali ya pohon-pepohonannya. Nah ini banyak seperti ada rute-rute di bawah, dan di bagian atas ini adalah bukit perkemahnya ya. Itu nampak ada tenda-tenda itu di sebelah kiri. Nah ini saya coba terbang berputar melihat kondisi atas, karena saya belum naik ke sini ya, saya posisinya di bawah, jadi saya nggak tahu di atas seperti apa. Ini mumpung pakai drone, saya keliling pakai drone aja untuk melihat bagian atas karena saya penasaran guys. Di sebelah kanan itu adalah ada menara untuk CCTV ya, menara pantauan Gunung Merapi. Sepertinya kalau tidak salah ya, kalau mungkin ada kesalahan mohon dikoreksi. Kalau tidak salah ada 2 CCTV yang ada di sini tadi. Nah ini adalah tulisan Kelangon, dan di sini ada kebetulan hari Minggu ada live akustik ya. Ini saya mendekati masnya yang lagi perform ya. Asik banget tadi lagunya guys, akustikan, cuaca cerah, hawanya syahdu sekali tadi di sana. Nah ini masnya dada-dada dulu, oke. Dan saya mau terbang maju, mau nyoteng jembatannya ini ya. Nah ini di atas sudah banyak ibu-ibu yang berfoto selfie dan berdada-dada ini. Mantap sekali ya. Oke, saya naik, harus tetap hati-hati ya, jangan sampai terlalu mendekati objek manusia karena berbahaya, takutnya human error. Nah ini saya lewat bawahnya aja dan maju. Ini ada yang dada-dada lagi. Ini untuk menghabiskan baterai sekalian guys, biar tidak mubazir. Ini saya keliling lagi. Ternyata di sini ada wahana flying fox ya. Saya nggak tahu itu ada kabel. Untungnya saya terbang lewat di bawah itu. Karena ini drone-nya analog, jadi respon visualnya agak telat. Oke, dirasa sudah cukup. Ini saya landing perdana. Ketika muncak landingnya itu nggak saya tangkap. Ini saya landing benar-benar di bawah di depan saya ini ya. Jadi untuk teman-teman jangan ditiru apabila punya drone landing di tangan karena sangat berbahaya. Untuk saya sendiri ketika landing di tangan, sebelum saya tangkap itu sudah saya disarming, jadi tidak keadaan masih berputar motornya ya, biar lebih safety. Dan untuk teman-teman jangan menirukan landing di tangan karena sangat berbahaya ya. Ini saya lakukan kemarin di Gunung Merapi via stabilan karena darurat. Saya tidak bisa mendarat secara pakai goggles, hanya bisa visual ya, karena terbiasa nerbangin pesawat secara visual juga saya guys, di tempat-tempat yang sempit, jadi harus hati-hati. Oke, sini sudah selesai berhasil muncak di Gunung Merapi via Bukit Kelangon ya. Mantap sekali perjuangan. Tadi saya lupa, terlalu asik, hampir hilang karena ini noise-nya sudah tidak toleransi. Noise-nya itu sudah perepet rata seluruh layar ya. Biasanya saya pakai antena itu aman. Baru kali ini gara-gara kesalahan sendiri ketutup bukit itu. Kan saya ngikutin itu loh guys. Ada bekas apa ya? Cekungan dari atas itu ya, mungkin kalau ada lahar dingin atau erupsi kan lewatnya jalurnya situ ke bawah. Nah saya itu dari sana ngedev tipis-tipis lah, nggak kerasa aku terlalu ke sini,
Jadi ketutupan sama bukitnya ini, gambarku langsung kerempet semua. Untungnya saya masih tenang, dan modenya saya masih mode akro. Jadi langsung saya posisikan seperti ini. Horizontal vertikalnya saya pasin dulu, terus naik. Begitu gambar muncul, maju lagi. Ini jadi pengalaman ya. Jadi semakin banyak jam terbang, pengalaman itu tentunya semakin banyak juga. Terus ini udah agak cerah ya. Tadi pas saya naik ke atas itu benar-benar kabutnya menyelimuti. Saya lewat jalur atas guys, jalur atas awan karena menghindari kabut sama awan putih itu ya, yang keluar dari Gunung Merapi. Mungkin ya asapnya itu nampak kelihatan Mas. Coba di zoom pucuk Merapinya itu, di puncaknya itu. Mungkin kalau di zoom kamera kan kelihatan jelas itu awannya, terus naik terus dari dalam kawah perut Gunung Merapi ya. Ini udah cerah, saya nggak mungkin terbang lagi karena cuma bawa satu baterai. Ini ngabisin baterai yang kemarin kita terbang di Merapi via stabilan itu ya. Jadi saya rasa pengambilan gambar lebih enak dari sini guys, karena cuaca itu di sini lebih stabil ya, panasnya dapat. Awal datang memang kabutnya banyak, tapi cepat hilang juga. Terus jaraknya ke puncak Merapi di sini lebih dekat. Saya tadi terbang kira-kira 3 kilo paling lebih sedikit, udah sampai di puncak Merapi. Kalau dari via stabilan Trogolele itu 4 kilo ya. Alhamdulillah masih aman selamat. Dan ini merayan baterai. Ini baterai 6 sel. Baterai 6 sel ini dari teman saya yang rakit, Om Andreas ya. Ini saya rayan Om, jos banget ini. Tadi terbang berapa menit saya lupa. Nanti silakan diceklah, ditonton. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe ya. Mungkin apabila ada salah kata dari saya dalam menyampaikan video kali ini, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.